Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Missy dengan NIM 221088. Buatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar bisnis internasional dengan dosen pengampu Badisya Maya Andara SPDMM. Enjoy watching. Lanjut ke materi. Di sini ada materi pertama yaitu pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional adalah suatu studi tentang transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan dan foreign investment, baik direct maupun portofolio, yang dilakukan oleh individu dan perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan para individu dan organisasi tersebut. Faktor pendorong bisnis internasional yang pertama, sumber daya alam, permintaan konsumen, infrastruktur dan transportasi, kualitas sumber daya alam, pendapatan negara, kondisi ekonomi global, perjanjian perdagangan bebas, dan yang terakhir, peradaban iklim. Di sini ada manfaat bisnis internasional. Yang pertama, meningkatkan profit dan penjualan. Yang kedua, melindungi pasar profit dan penjualan. Yang ketiga, melindungi pasar luar negeri. Dan yang terakhir, menjamin tersedianya pasokan bahan baku. Tahapan dan tantangan bisnis internasional. Di sini ada tahapan yang pertama, eksplorasi pasar, yang kedua, eksplorasi insidentil, yang ketiga, eksplor aktif, yang keempat, penjualan lisensi, yang kelima, franchising, yang keenam, mendirikan anak perusahaan. Nah, di sini juga ada tantangan. Yang pertama, perbedaan budaya, yang kedua, hukum dan regulasi, yang ketiga, perbedaan nilai mata uang, dan yang keempat, resiko politik dan ekonomi. Lanjut ke materi yang kedua, ada manajemen pemasaran dalam bisnis internasional. Pemasaran atau marketing adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, pemberian harga, promosi, dan distribusi ide, barang, dan jasa yang dapat menciptakan pertukaran penjualan yang memuaskan tujuan pemuasan individu dan organisasi. Sedangkan pemasaran internasional adalah perpanjangan dari aktivitas-aktivitas tersebut dengan melintasi batas negara. Agar sebuah perusahaan dapat melakukan pemasaran yang baik, maka diperlukan manajemen pemasaran internasional yang baik. Nah, selanjutnya yaitu pengertian pemasaran global. Pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya manusia, uang, aset fisik, dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Pemasaran global didasarkan pada orientasi geosentris dan berfokus pada pemanfaatan aset, pengalaman, dan produk perusahaan secara global, serta dapat melakukan adaptasi terhadap apa yang benar-benar unik dan berbeda dalam setiap negara. Segmentasi pasar global. Yang pertama ada pemasaran massal atau mass marketing. Yang kedua ada pemasaran segmen, yaitu perusahaan menyadari bahwa pembeli berbeda dalam kebutuhan. Yang ketiga yaitu ada pemasaran serut yang berfokus pada subgrup di dalam segmen-segmen di atas. Yang keempat yaitu ada pemasaran mikro, praktik penyusuaian produk dan program pemasaran agak cocok dengan cita rasa individu atau lokasi tertentu. Yang ketiga yaitu ada organisasi global dalam organisasi global. Manajemen, puncak, dan staf perusahaan merencanakan fasilitas manufaktur, kebijakan, pemasaran, arus finansial, dan sistem logistik di seluruh dunia. Nah, untuk terakhir yaitu kesimpulan. Jadi pasar global adalah proses memfokuskan sumber daya manusia, uang, aset, atau fisik, dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memasuki dunia pasar global yaitu memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri, memutuskan pasar mana yang akan dimasuki, beberapa banyak pasar yang akan dimasuki, dan bagaimana pasar negara maju versus pasar negara berkembang, dan mengevaluasi pasar potensial. Terima kasih yang sudah menyimak dengan baik sampai akhir. Thanks for watching.